Info biaya bangun rumah kos terkini 2020. Untuk model desain rumah kos bertingkat, kisaran biaya di 4,5 juta sampai 5 juta per meter persegi bangunan. Untuk model desain rumah kos tidak bertingkat, kisaran biaya 3 juta sampai 3,5 juta per meter persegi bangunan. Kenapa sih biaya bangun rumah kos bertingkat lebih mahal dari rumah kos tidak bertingkat? Karena harga bangun rumah kos sangat dipengaruhi oleh model desain dan spesifikasi material bangunan yang digunakan. Contohnya yaitu dari jenis konstruksi yang digunakan. Untuk rumah kos tidak bertingkat atau hanya satu lantai, bisa menggunakan pondasi batu kali dengan kedalaman yang bisa disesuaikan dengan daya dukung kekuatan tanah. Sedangkan untuk rumah kos bertingkat atau lebih dari satu lantai, struktur harus lebih kuat karena harus menahan beban lantai di atasnya. Minimal menggunakan pondasi cakar ayam atau beton bertulang untuk bangunan 2 lantai. Dan bore pile atau struss pile untuk bangunan di atas 2 lantai. Dari segi lainnya, bisa dilihat dari kesulitan kerja. Bangunan rumah kos tidak bertingkat atau satu lantai dari pengangkutan material-material bangunan lebih mudah dibandingkan yang bertingkat 2 atau 3 lantai. Selanjutnya, mari kita hitung estimasi biaya bangun rumah kos ini. Estimasi biaya bangun rumah kos ini adalah Rp657.450.000 dengan asumsi biaya bangun 4,5 juta per meter persegi. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah total luas bangunan dikali biaya bangun per meter persegi di tahun ini. Dengan total luas bangunan 146,1 meter persegi dikali biaya bangun per meter persegi 4,5 juta rupiah sama dengan Rp657.450.000. Dengan luas tanah 50 meter persegi, Asia Arsitek memaksimalkan lahan dibuatkan 7 buah kamar tidur kos dengan ukuran 2,7 meter kali 4,5 meter yang dilengkapi dengan tempat tidur, meja belajar, dan kamar mandi dalam. Hal penting yang harus Anda persiapkan sebelum membangun rumah kos adalah yang pertama, biaya izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB merupakan produk hukum yang di dalamnya berisi persetujuan atau perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten, pemerintah wali kota, yang wajib dimiliki oleh pemilik bangunan yang hendak membangun atau merenovasi, baik itu membongkar, menambah, atau mengurangi luasannya. IMB adalah hal yang sangat penting bagi bangunan, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak yang aman dan penyesuaian dengan tata ruang yang ada. Bagi bangunan yang tidak memiliki IMB, pasti akan ada masalah. Sedangkan bangunan yang memiliki IMB pasti banyak manfaatnya, yaitu yang pertama, sesuai perencanaan tata kota yang tepat dari wilayah setempat. Yang kedua, mendapat kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang Anda bangun, agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual rumah kos. Apa sih syarat yang diperlukan untuk mengurus izin IMB? Persyaratannya meliputi pengisian formulir pengajuan IMB, surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen, dan di atas kertas bermaterai 6.000, fotokopi atau scan KTP, NPWP, dan kartu keluarga, KRK atau ketetapan rencana kota, surat kuasa di atas kertas bermaterai 6.000 jika dikuasakan, sertifikat tanah yang sudah dilegalisir notaris, PBB tahun terakhir, surat persetujuan tetangga sekitar, dan melampirkan fotokopi KTP, IMB lama, jika izin untuk renovasi, gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar situasi, denah, tampak, potongan, sumur resapan, diberi notasi GSB, GSC, dan batas tanah, gambar konstruksi, serta perhitungan konstruksi, dan laporan penyelidikan tanah untuk bangunan 3 lantai ke atas, rumah tinggal atau bangunan komersil, gambar instalasi,
LAK, LAL, SDP, TDP, TUG untuk bangunan 3 lantai ke atas, rumah tinggal, atau bangunan komersil. Izin pelaku teknis bangunan atau IPTB sesuai dengan bidang masing-masing, perencana legalisir asli, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL untuk bangunan komersil dengan luasan kurang dari 2000 meter persegi. Untuk tempat pengajuan izin, ketetapan rencana kota atau KRK, khususnya untuk daerah DKI Jakarta, bisa melalui online di website resmi DKI Jakarta, jakevo.jakarta.go.id. Setelah pengajuan di ACC dari pihak PTSP, kemudian akan dilakukan pengukuran lokasi oleh pihak PTSP. KRK selesai. Untuk pengajuan kota atau wilayah lainnya, bisa langsung menghubungi atau datang ke PTSP setempat. Selanjutnya, untuk pengajuan izin mendirikan bangunan atau IMB, khususnya untuk daerah DKI Jakarta, juga bisa melalui online di website resmi DKI Jakarta, jakevo.jakarta.go.id. Untuk bangunan hunian atau non-komersil, bisa online, sedangkan untuk pengajuan bangunan non-hunian atau komersil, bisa mendatangi PTSP wali kota setempat. Untuk pengajuan kota atau wilayah lainnya, bisa langsung menghubungi atau datang ke PTSP setempat. Catatan, untuk informasi lengkap mengenai proses dan persyaratan izin mendirikan bangunan, bisa datang langsung ke PTSP kota atau wilayah Anda masing-masing. Untuk membuat IMB, kita harus membayar retribusi ke pemerintah setempat. Dalam hal ini, membangun rumah kos harus mengajukan izin ke wali kota. Bagaimana sih cara menghitung biaya retribusi? Berdasarkan dari kompleksivitas bangunan, yang pertama, bangunan biasa, bangunan sedang, bangunan tinggi. Yang kedua, penghuni banyak, penghuni sedikit, atau biasa saja. Harga satuan pengurusan IMB untuk komersil seperti kos-kosan, kantor, atau ruko adalah Rp50.000 sampai Rp90.000 per meter. Contoh kasus, misalkan kita akan bangun rumah kos di wilayah DKI Jakarta dengan luas bangunan rumah kos 200 meter persegi dengan harga satuannya adalah Rp50.000, maka cara menghitungnya luas bangunan dikali harga satuan 200 meter persegi dikali Rp50.000. Jadi, biaya retribusinya sebesar Rp10 juta. Yang perlu jadi catatan, harga di atas bisa lebih mahal tergantung dari kebijakan dinas terkait di wilayah yang akan Anda bangun. Pembayaran retribusi ini harus kita bayar ke Bank DKI. Atau, sekarang ini kita sudah dipermudah, kita bisa membayar lewat Tokopedia, OVO, atau GoPay. Nah, selanjutnya, hal penting kedua yang harus Anda persiapkan sebelum membangun rumah kos adalah tanah atau lahan. Sebelum membangun rumah kos, tentunya kita harus mempunyai lahan atau tanah yang nantinya akan kita jadikan sebuah kos-kosan. Beruntung bagi Anda yang sudah memiliki tanah atau sudah mempunyai lokasi tanah yang telah dibeli. Karena jika kita tidak memiliki tanah sendiri, maka kita harus membeli tanah terlebih dahulu. Terlebih saat ini, harga tanah yang semakin meningkat juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak orang ingin membuka usaha kos-kosan. Lokasi tanah semakin strategis, menjadikan harga beli tanah semakin mahal. Dan tentunya harga sewa kos yang Anda tawarkan bisa lebih mahal juga. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga ya. Selanjutnya, perencanaan desain arsitek. Kenapa sih harus menggunakan arsitek? Berikut ini alasan mengapa Anda harus menggunakan jasa arsitek ketika akan membangun atau merenovasi rumah kos Anda. Yang pertama, memahami kebutuhan bangunan kos. Arsitek akan memulai rancangannya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pasar serta memiliki nilai jual sewa kos yang baik. Mengapa? Selain rumah kos didesain efektif dan biaya efisien, tentu akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Yang kedua, meminimalisir kesalahan.
Seorang arsitek yang berpengalaman mampu membuat keputusan terbaik untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam merencanakan pembangunan investasi rumah kos Anda. Yang ketiga, bisa menghemat biaya. Seorang arsitek mampu merencanakan material-material yang tepat, penataan ruangannya efektif dan efisien secara budgeting yang sesuai dengan anggaran Anda. Sayangkan, investasi Anda berantakan hanya karena pembangunan yang tidak direncanakan dengan tepat. Keahlian inilah yang kita perlukan dari arsitek, karena keahlian ini tidak mudah didapatkan, perlu perjuangan panjang, melalui berjam-jam begadang, dan terjun ke lapangan. Tidak heran bahwa semakin senior seorang arsitek, biaya jasa mereka pun semakin mahal. Akan tetapi, mahalnya biaya jasa itu tentu sepadan dengan hasil yang pada akhirnya diwujud nyatakan. Karya-karya arsitek ternama biasanya menghasilkan sebuah bangunan yang berkualitas tinggi, mempunyai value yang unik yang tidak terpikirkan oleh banyak orang lain. Nah pemirsa, bagaimana sih bentuk rumah kos ukuran tanah 50 meter persegi? Berikut ini adalah salah satu desain rumah kos karya Asia Arsitek yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, yang bisa Anda jadikan referensi dalam membangun rumah kos. Sebelum membahas lebih jauh, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi real awal lapangan dari rumah kos yang telah kami desain. Pada perencanaan desain kali ini, pemilik menginfokan pada tim Asia Arsitek bahwa beliau memiliki lahan yang sempit dan tidak beraturan. Ingin dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi rumah kos dengan konsep minimalis yang simple, namun tetap memiliki kesan mewah dan juga memaksimalkan jumlah kamar dengan fasilitas yang memadai di dalamnya. Yang menjadi keistimewaan lokasi lahan ini adalah dekat dengan transportasi umum atau kendaraan umum, dekat dengan supermarket, bank, dan rumah sakit. Lahan ini berada di ujung pertigaan sebuah komplek rumah kos, sehingga sangat strategis dan mudah dijangkau. Memiliki rumah kos di lahan yang strategis merupakan salah satu poin plus yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, mari kita bahas rancangan desain rumah kosnya. Desain rumah kos 3 lantai ini berada di atas lahan yang tidak beraturan, dengan lebar tanah bagian depan 9,9 meter dan panjang tanah ke belakang 7,6 meter. Dengan total luas lahan 50 meter persegi dan total luas bangunan keseluruhan 146,1 meter persegi. Dengan biaya desain arsitek 21 juta rupiah. Nah, bagaimana sih cara menghitung biaya desain arsitek rumah kos ini? Caranya adalah total luas bangunan dikali biaya desain per meter. Biaya desain rumah kos di Asia Arsitek adalah Rp70.000 per meter persegi, dengan catatan untuk luasan di bawah 300 meter persegi kena biaya paket desain 21 juta rupiah. Jadi, dengan luasan bangunan 146,1 meter persegi, biaya desain arsitek rumah kos ini adalah 21 juta rupiah. Biaya sebuah jasa arsitek bisa kita lihat dari kualitas dan item-item serta keuntungan yang kita dapatkan dari jasa tersebut. Dengan biaya tersebut, rincian item-item yang didapatkan ketika mendesain rumah kos di Asia Arsitek adalah sebagai berikut. Prekonsultasi konsep selama pembuatan gambar, pembuatan denah 2 dimensi, pembuatan modeling 3 dimensi bangunan, gambar visual atau render halus, RAB bangunan, soft copy gambar kerja atau teknis, bonus gambar untuk keperluan IMB, printout gambar teknis, terdiri dari gambar arsitektur lengkap, gambar mechanical electrical atau ME, perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, bonus gambar struktur bangunan, bonus gambar 3D interior. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan bonus pengawasan pembangunan yang fungsinya adalah untuk memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dibangun. Kami memberikan harga desain yang kompetitif dan sebanding dengan kualitas yang Anda dapatkan. Nah, demikianlah review rumah kos 3 lantai
yang berlokasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat, yang direncanakan menelan biaya total pembangunan Rp657.450.000. Yang detail biayanya kami jelaskan di awal video tadi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang pembangunan rumah kos ini, baik itu tahapan-tahapan pembangunannya serta realisasi pengerjaannya, bisa pemirsa ikuti pada video kunjungan pengawasan Asia Arsitek. Tidak hanya melayani secara langsung, Asia Arsitek juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, akan sangat mempermudah Anda. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Asia Arsitek. Cek website kami di www.asiaarsitek.com dan Instagram kami @asiaarsitek untuk melihat ulasan lebih lengkapnya. Nah, bagi Anda yang ingin mendesain rumah bersama kami, bisa menghubungi nomor ini atau datang langsung ke kantor kami. Hey, jika menurut Anda video ini bermanfaat, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan dengan teman-teman Anda. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Inilah video menarik lainnya yang bisa Anda tonton. Klik pada salah satu sisi layar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.